Perkenalkan, nama saya Wanda Kristina Pono. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perlu yang kita ketahui pertama ialah perhatian dunia terhadap kawasan Pasifik Selatan semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru di tahun 1960-an. Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Hal ini bukan karena Presiden Renggan mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad Pasifik. Demikian pula bukan karena beberapa negara atau yang sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap wilayah ini, seperti Jepang, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina atau RRC, dan Libya mulai mengambil bagian dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara kawasan Pasifik Selatan. Nah, kemudian lebih penting daripada itu ialah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di kawasan Pasifik Selatan 4 tahun belakangan ini. Masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji tahun 1987, pemberontakan di Bonneville tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu tahun 1988, dan pembunuhan terhadap 2 tokoh kanak modern di Kaledonia Baru 1989 telah membuktikan bahwa dinamika politik masyarakat Pasifik Selatan selalu menuju pada kekerasan fisik. Peristiwa-peristiwa tersebut telah memecah dugaan sementara orang yang menganggap bahwa Pasifik Selatan adalah kawasan yang aman dan damai, yang sering disebut sebagai lautan teduh. Di luar pemberontakan di Bonneville, ketiga masalah lainnya merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan politik di Pasifik Selatan. Nah, kemudian kudeta militer di Fiji pada bulan Maret 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambilan kekuasaan secara tidak lazim ini yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini dilakukan oleh Letnan Kolonel Stephanie Rabuka. Alasan tindakan menggulingkan pemerintahan Bavara adalah untuk mencegah pertumbuhan darah yang lebih besar antara dua kelompok ras utama, yaitu Bumi Putra Fiji dan keturunan India. Nah, kemudian perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, yakni bisa dilihat dari kudeta militer di Fiji pada bulan Maret 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambilan alih kekuasaan tidak lazim ini baru pertama kali terjadi di kawasan ini. Kemudian ada pemberontakan Bonneville separatisme yang tak terselesaikan. Pada mulanya adalah Frans Onan, seorang pemuda terpelajar pemilik tanah di daerah penambangan Panglima dan mantan surveyor pada Bonneville Copper Limit atau BCL, menuntut uang sejumlah 10 miliar kira-kira 16 miliar dolar Australia sebagai kompensasi dari kerusuhan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Tuntutan Ona tidak mendapat perhatian baik dari pihak BCL maupun pemerintah PNG sehingga kelompoknya mengadakan kekerasan terhadap pihak pertambangan yang menimbulkan kekhawatiran tentu para pekerja tambang dan terutama yang berasal dari daratan tinggi sehingga menyebabkan munculnya masalah perusahaan etnis antar penduduk. Bonneville dengan penduduk dataran tinggi dan pihak kepolisian yang dikerahkan oleh pemerintah PNG mengalami kesulitan untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Nah, percobaan yang berikutnya adalah percobaan kudeta di Vanuatu, persaingan kepemimpinan. Di tengah kemelut yang terjadi di Fiji dan PNG, Presiden Vanuatu Arti George Soekarno pada tanggal 16 Desember 1988 mengumumkan pembaruan parlemen tanpa nasihat Dewan Menteri pimpinan PM Walter Lini dan mengangkat Barak Sape kemenakannya untuk membentuk pemerintahan sementara. Menyadari bahwa tindakan Presiden Soekarno adalah sebuah usaha kudeta konstitusional, PM Walter Lini yang masih memegang kekuasaan eksekutif memecat Presiden Soekarno, kemudian bersama Dewan Menteri yang dipimpinnya Walter Uni merupakan pengadilan untuk menyelidiki semua yang terlibat dalam usaha tindakan tersebut dengan alasan bahwa tindakan Soekarno tidak berdasarkan konstitusi. Tampaknya masalah-masalah politik yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini adalah klimaks dari persaingan politik antara PM Lini dan Barak Sape yang berlangsung sejak 18
1987, sebagian besar rakyat Vanuatu sangat menyayangkan terjadinya perpecahan di antara kedua tokoh kemerdekaan Vanuatu. Keduanya adalah teman seperjuangan dan bahu-membahu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan rakyat di Vanuatu. Kerusuhan ini menimbulkan masalah keamanan dan krisis politik di Vanuatu, sekalipun hanya seorang meninggal dan kerugian material sekitar 1,2 miliar. Nah, kemudian pembunuhan pemimpin Kanak di Kaledonia Baru, pergolakan politik dalam front kemerdekaan. Sebenarnya agak janggal untuk memasukkan masalah Kaledonia Baru dalam pembicaraan mengenai negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini karena wilayah ini bukanlah suatu negara merdeka di Pasifik Selatan. Ia masih merupakan bagian dari salah satu departemen di dalam pemerintahan Prancis. Akan tetapi tidak dapat menyangkal bahwa sebagian besar pembicaraan mengenai masalah di Pasifik Selatan akan selalu menyentuh persoalan di Kaledonia Baru. Peristiwa yang paling mengejutkan di Kaledonia Baru adalah pembunuhan terhadap pemimpin kemerdekaan rakyat kanak-kanak LNKS. Sungguh disayangkan bahwa peristiwa kekerasan berdarah ini justru terjadi di sekitar front perjuangan rakyat Kinak yang menuntut kemerdekaan dari Prancis. Kemudian kesimpulan. Nah, masalah tanah di Pasifik Selatan memang merupakan soal yang mudah membangkitkan emosi rakyat. Selain sedikit, tanah bukan hanya salah satu sumber ekonomis bagi rakyat, tetapi juga memiliki nilai psikologis masalah yang cukup penting dalam peristiwa-peristiwa di atas adalah bahwa terdapat kekuatan-kekuatan asing yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara besar di Pasifik Selatan yang selalu menjaga kepentingan Barat. Selain dari itu, kehadiran tentara Australia dan Selandia Baru di negara-negara yang menghadapi krisis politik tampaknya berkaitan dengan lemahnya sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Ini merupakan daftar pustaka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.